Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita senantiasa istiqamah berada di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyertakan kita semua di dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberikan taufik kepada kita dan mengistiqomahkan kita untuk senantiasa tegak lurus berada di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Salat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari Ensiklopedia Larangan dalam Syariat. Dan insyaallah kita akan lanjut pada bahasan berkaitan dengan berbisik-bisik dua orang tanpa menyertakan orang ketiga. Ya, berbisik-bisik dua orang tanpa menyertakan orang ketiga. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali di dalam pergaulan ada orang yang memiliki kecenderungan untuk berbicara dengan cara berbisik-bisik. Ya. Jadi dia hanya berbisik dengan orang yang menurut dia lebih dekat tanpa menyertakan orang ketiga atau orang keempat. Padahal mereka berada di satu titik yang sama, mereka berkumpul di tempat yang sama, ya, dalam satu kumpulan atau majelis. Ya. Apakah misalnya ada 3 orang, 2 orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang satunya, atau 4 orang, 3 orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal tersebut itu tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Ibnu Nahas mengatakan bahwa haram bagi kerumunan orang berbisik-bisik tanpa menyertakan seorang di antara mereka kecuali dengan izinnya. Ya. Haram pula bagi mereka bercakap-cakap dengan bahasa yang tidak dimengertinya, padahal mereka mampu bercakap-cakap dengan bahasanya. Ini halaman 232. Jadi kata Ibnu Nahas, bahwasanya tidak diperbolehkan, diharamkan itu sekerumunan orang, ya, berkumpul atau berbisik-bisik tanpa menyertakan seorang dengan izinnya. Ya. Jadi misalnya ada 3 orang, ya, 2 orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang ketiga ini, maka kata Ibnu Nahas ini diharamkan kecuali dengan izin dari orang ketiga. Ya. Jadi 2 orang yang akan berbisik-bisik ini izin dulu gitu. Karena yang akan mereka bicarakan ini adalah sesuatu yang rahasia. Maka kalau sudah izin ya itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ibnu Nahas juga mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan, ya, orang itu bercakap-cakap kecuali
dengan bahasa yang dimengerti oleh temannya. Padahal mereka mampu untuk berbicara dengan bahasa yang umum. Jadi misalnya ada 3 orang, 2 orang ini berbicara menggunakan bahasa mereka yang tidak dimengerti oleh temannya yang ketiga. Maka ini pun tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Ya. Karena dia seumpama dengan berbisik-bisik gitu kan. Karena orang berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak ketiga tidak akan memahami, bahkan tidak tahu apa yang sedang mereka bisik-bisikkan. Sama halnya ketika 2 orang itu berbicara tanpa berbisik-bisik, tapi mereka berbicara menggunakan bahasa mereka yang tidak dipahami oleh pihak ketiga. Ini seumpama dengan berbisik-bisik, maka tidak diperbolehkan juga. Oleh karena itu, misalnya ketika antum itu berasal dari satu daerah yang sama, namun teman antum itu berasal dari teman teman apa dari daerah yang berbeda. Umumnya kan berbeda bahasa yang digunakan gitu kan. Bahasa lokal yang digunakan itu umumnya beda. Maka usahakan gunakan bahasa yang difahami atau dimengerti oleh semua pihak gitu. Ya, agar tidak menimbulkan prasangka-prasangka buruk. Karena tujuan syariat melarang kita untuk tidak berbisik-bisik 2 orang tanpa menyertakan pihak ketiga adalah untuk mencegah uh, munculnya prasangka-prasangka buruk gitu di tengah-tengah kaum kaum muslimin. Di dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan falyatanajassnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika kalian bertiga, jangan kalian berbisik-bisik berduaan, sedangkan yang ketiga tidak diajak. Sampai kalian bergaul dengan manusia. Karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan alasan kenapa kita tidak diperkenankan berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak ketiga atau tanpa menyertakan pihak keempat kalau jumlahnya ada 4 orang. Karena itu bisa memicu orang yang tidak disertakan di dalam pembicaraan itu menjadi sedih. Bahkan lebih parahnya mungkin bisa menimbulkan prasangka gitu kan. Bisa jadi timbul suuzon atau prasangka-prasangka buruk. Mungkin mereka ingin mencelakakan saya begitu. Mungkin mereka ingin melakukan niat-niat buruk dengan saya gitu. Ya. Maka selain tujuan syariat untuk ya menjaga persaudaraan agar pihak yang tidak diajak itu tidak merasa sedih, tujuannya adalah agar tidak menimbulkan prasangka-prasangka buruk. Karena permusuhan, perselisihan itu muncul dari prasangka-prasangka buruk. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan lain-lain. Oleh karena itu syariat menutup jalan untuk menuju kepada itu semua. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak ketiga, tanpa menyertakan pihak keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Hadirin yang dikenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ini ya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sama saja hukumnya. Ya. Kalau misalnya ada 3 orang yang berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak keempat, atau pihak keempat berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak kelima, 5 orang berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak keenam, dan seterusnya. Ya.
dan seterusnya, gitu kan? Atau orang berbicara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak yang tidak diajak, gitu. Ya, misalnya dua orang berbicara menggunakan bahasa lokal mereka tanpa menyertakan pihak ketiga, karena beda daerah, gitu kan? Atau tiga orang berbicara menggunakan bahasa yang mereka pahami tanpa menyertakan pihak keempat karena beda daerah. Maka ini hendaknya dijauhi. Perbuatan ini hendaknya dijauhi. Ya, karena sama saja akan menimbulkan prasangka-prasangka buruk bagi pihak pihak ketiga yang tidak diajak, pihak keempat yang tidak diajak, gitu kan? Karena bisa menimbulkan prasangka buruk. Ya, namun beda kalau misalnya ketika tiga orang itu kemudian berbaur dengan masyarakat umum, ya, dalam artian mereka tidak hanya bertiga, lebih misalnya tiga orang ini berjalan menuju ke sebuah perkumpulan, ya, dalam perjalanannya mereka ngobrol tiga, ya, harus menyertakan semua pihak. Tapi kalau mereka sudah sampai pada sebuah perkumpulan, gitu kan, maka hukum ini menjadi gugur, ya, menjadi gugur. Jadi kalau mereka saat bertiga, hanya bertiga, tidak diperkenankan dua berbisik-bisik tanpa menyertakan ketiga. Tapi kalau mereka sudah sampai di sebuah perkumpulan dan itu rame, gitu kan, mereka berbaur di situ, maka nggak apa-apa dua orang itu berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak pihak ketiga. Ya. Namun kalau berkumpul beberapa orang, gitu kan, kemudian mereka ngobrol dan meninggalkan salah satunya, ya apakah misalnya 10 orang ngumpul, gitu kan, tanpa menyertakan orang ke-11 dan mereka bercakap-cakap atau berbisik-bisik tanpa menyertakan orang ke-11, maka masuk dalam hadis ini, ya, masuk dalam hadis ini, ya. Karena kata para ulama, ya, meskipun dalam hadis ini menyebutkan lafaz apa namanya tiga, ya, dua orang ngobrol satu nggak diajak, atau dua berbisik satu nggak diajak, maknanya ini mencakup jumlah yang lebih lebih luas. Maknanya itu mencakup yang lebih luas, artinya tidak terbatas pada dua orang berbisik tanpa menyertakan ketiga, atau 100 orang yang berbisik-bisik tanpa menyertakan orang yang ke 101, masuk, ya, itu masuk, ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memikirkan perasaan saudara kita yang tidak diajak, penting kita untuk menjaga perasaan saudara kita agar tidak menimbulkan kesedihan, agar tidak menimbulkan prasangka di dalam benaknya, karena kita harus menutup semua pintu yang bisa menjurus pada kerusakan. Oleh karena itu di dalam pergaulan kita senantiasa menjaga adab kita. Jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena semua pelanggaran yang dijelaskan oleh syariat bahwa itu melanggar, pasti akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Akan merusak tatanan sosial manusia. Akan merusak, ya, hubungan antara sesama manusia. Ini berangkat dari tidak menjaga hubungan yang berdasar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa berhati-hati, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga persaudaraan. Karena kalau sudah timbul prasangka-prasangka buruk, maka kadang-kala akan mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita mawas diri. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat kita. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alasan kita dilarang untuk berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak ketiga adalah karena itu bisa menyebabkan orang ketiga itu menjadi sedih. Ya. Sehingga kita diharamkan untuk berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak ketiga. Dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak ketiga. Tiga orang berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak keempat. Keempat orang itu berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak kelima, dan seterusnya dan seterusnya.
Dan hukum ini gugur ketika mereka berkumpul atau berbaur kemudian dengan masyarakat yang lebih lebih luas. Ya. Tadi sudah Anda contohkan misalnya 3 orang ini berjalan menuju sebuah majelis atau perkumpulan, maka berlaku bagi mereka larangan tidak boleh berbisik-bisik 2 orang tanpa menyertakan pihak ketiga. Akan tetapi kalau mereka sudah sampai di perkumpulan itu, di majelis itu, maka hukum itu menjadi gugur. Namun ada sebuah kondisi berbeda misalnya. Katakanlah misalnya ada 4 orang. Ada 4 orang eh, yang berbisik-bisik ini hanya 2 orang tanpa menyertakan 2 orang lainnya. Maka merujuk apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar, maka itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Begitupun misalnya jika ada 2 orang yang awalnya 2 orang berbisik-bisik, ya setelah 2 orang ini berbisik-bisik, tiba-tiba datang temannya yang ketiga, maka nggak masuk dalam larangan ini, nggak masuk dalam larangan ini, ya. Karena yang dimaksud dengan berbisik-bisik ini adalah pada awal pembicaraan, ketika 3 orang itu sudah bersama-sama, gitu kan, dari awal sudah bersama-sama, tiba-tiba 2 orang ini berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak ketiga. Ya. Namun berbeda halnya ketika hanya 2 orang pada awalnya yang berbisik-bisik, kemudian setelah itu tiba-tiba orang ketiga datang temannya. Itu nggak masuk dalam larangan hadis hadis ini. Dan boleh ya orang dan boleh misalnya 2 orang ini berbisik-bisik tanpa menyertakan pihak ketiga kalau memang sudah meminta izin pada pihak yang ketiga dan disampaikan alasannya apa. Ini sangat-sangat rahasia. Apakah rahasia negara atau rahasia keluarga gitu kan? Kan nggak mungkin kemudian rahasia keluarga itu bocor sampai keluar gitu kan, karena orang ketiga ini orang luar, 2 orang ini keluarga gitu kan, nggak mungkin gitu. Oleh karena itu disampaikan ini kami mau membicarakan masalah keluarga terlebih dahulu, ya tolong tidak ikut nimbrung gitu ya. Itu dibolehkan dan dijelaskan alasannya kepada pihak yang ketiga agar tidak menimbulkan prasangka-prasangka buruk dan tidak menimbulkan kesedihan bagi pihak yang tidak diajak nimbrung itu di dalam obrolan. Demikian juga, ya, ini tidak terbatas hanya pada perkataan saja. Akan tetapi segala sikap yang menunjukkan ketidakpedulian pada orang yang ketiga pun, ya, ini tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Ya, misalnya ada 3 orang, ya, 2 orang ini sikapnya kayak tidak menganggap ada pihak ketiga. Ya, maka ini juga tidak dibolehkan. Ini juga tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan kesedihan, gitu kan, bisa menimbulkan prasangka, ya, prasangka-prasangka buruk, gitu kan. Oleh karena itu, kita tidak diperkenankan ya menyakiti seseorang ya, baik dengan perbuatan atau dengan perkataan. Ya. Kalau dengan perkataan kan tadi kan dengan kayak berbisik-bisik gitu kan, tapi kalau dengan perbuatan yang lebih konkret ya, sikap-sikap seolah tidak menganggap kehadiran pihak ketiga begitu. Dan kalau misalnya kita rasakan misalnya kita sedang ada 3 orang nimbrung gitu kan, ada 3 orang termasuk kita, 2 orang teman kita tuh sibuk sendiri dengan urusan mereka dan mereka asik sendiri tanpa menyertakan kita. Apa yang kita rasakan? Sedih, merasa dikucilkan, timbul prasangka buruk. Apakah aku dimusuhi gitu kan? Apakah, apakah, apakah ya, sehingga menimbulkan prasangka-prasangka buruk di lingkar pertemanan itu. Oleh karena itu, pelajaran bagi kita bahwasanya jangan sampai sikap kita, jangan sampai perbuatan kita itu menimbulkan prasangka-prasangka buruk ya, bagi orang lain. Karena kita harus menutup semua pintu itu, kita harus menutup semua celah itu, ya agar tidak menimbulkan prasangka buruk di tengah-tengah masyarakat kita. Karena tadi sudah Anda tegaskan, sudah Anda sampaikan juga bahwa kalau sudah timbul prasangka buruk, muncul kadangkala tidak percaya, muncul kadangkala kedongkolan dalam hati, sehingga dengan demikian mudah dipecah belah. Syaitan akan mengambil peran di situ untuk memecah belah mereka. Dan bisa jadi ya dampaknya akan semakin lebih besar ke depannya. Bisa saja karena prasangka ini melibatkan bisa saja sampai melibatkan suku gitu kan. Karena ini bisa menimbulkan misalnya beda ras gitu kan, bisa bisa menjadi kayak rasisme gitu kan, bisa menjadi
macam-macam, anti suku ini gitu kan. Maka hendaknya kita menjagalah, menjaga persaudaraan kita gitu. Misalnya karena dua orang ini sukunya sama dan orang ketiga ini sukunya beda, ya, yang mereka itu cair itu dengan sama-sama suku mereka tanpa menyertakan suku ketiga gitu, sehingga yang ketiga ini tersinggung, jangan-jangan ya, jadi timbul prasangka, oh jangan-jangan, ya. Sehingga hendaknya kita menjaga sikap kita, menjaga perbuatan kita agar tidak menimbulkan ya prasangka-prasangka buruk di tengah-tengah kaum muslimin. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, demikian dapat Anda sampaikan. Ya, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.